Sekarang kita akan masuk insya Allah siang ini, semoga Allah SWT berkahi, di hadis lanjutannya, yaitu urutan 374 dari awal kita belajar hadis. Dan tentu kita belajar hadis lebih banyak daripada ini ya. Karena kadang-kadang dalam satu nomor, sebagaimana Anda kalau ikuti dari awal kajian kitab kita ini, itu dalam satu nomor hadis bisa beberapa riwayat gitu ya. Kemudian urutan 25, ada angka 25 di sebenarnya bagian-bagian buku, ini adalah angka 25 dari kitab atau bab ini ya. Sahih li ghairihi, maksudnya sahih karena didukung dengan riwayat-riwayat lain, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kekasih Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun ahlifu alaihinna la yaj'alullahu man lahu sahmun fil islami kaman la sahma lah, wa ashumul islami thalatha, as-salatu was-sawmu was-zakah, wa la yatawalla Allahu 'abdan fid dunya fayuwallihi ghairahu yawmal qiyamah, wa la yuhibbu rajulun qauman illa ja'alahu Allahu ma'ahum, warrabi'atu law halaftu 'alayha rajautu alla athama la yasturullahu 'abdan fid dunya illa satarahu yawmal qiyamah." 3 perkara aku bersumpah atasnya, kata Nabi SAW. Allah tidak menjadikan orang yang memiliki saham dalam Islam seperti yang tidak memiliki saham. Ya. Dan saham Islam ada 3. Salat, puasa, dan zakat. Allah tidak mengangkat seorang hamba sebagai pemimpin di dunia, lalu tiba-tiba dia mengangkat selainnya sebagai pemimpin pada hari kiamat. Dan tidaklah seorang laki-laki mencintai satu kaum, melainkan Allah menjadikannya bersama mereka. Perkara keempat, seandainya aku bersumpah atasnya, maka aku berharap aku tidak berdosa. Yaitu tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia, melainkan pasti dia menutupinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang baik atau jayyid. Kemudian teman-teman sekalian, riwayat 375, urutan 26, Sahih li ghairi. Ini cuma sekedar sanad saja. Hadis di atas diriwayatkan pula oleh, atau disebutkan dalam buku lain, diriwayatkan juga oleh At-Tabarani selain Ahmad dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Abu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk dan menggali mutiara hadis ini ya. Potongan pertama dari hadis adalah sabda Nabi SAW, "Thalathun ahlifu alaihinna la yaj'alullahu man lahu sahmun fil islami kaman la sahma lahu." Jadi hadis ini teman-teman sekalian membahas tentang masalah bagaimana kedudukan daripada saham itu sendiri. Bagaimana kedudukan ya orang bisa memiliki saham. Bagaimana kalau Anda punya saham di satu perusahaan? Berarti kan Anda punya hak untuk mendapatkan bagi hasil ya, mendapatkan manfaat tambahan daripada saham Anda itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudaraku seiman di sini ada 3 amal soleh yang Anda dihitung punya saham. Anda akan dapatkan pahala ekstra dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW memastikan tentu akan beda orang yang punya saham dengan tidak punya saham. Lalu beliau sebutkanlah 3 amalan dalam Islam yang dianggap kepemilikan saham padanya, artinya akan ada manfaat-manfaat ekstra yang Anda dapatkan. Yaitu as-shalah yang pertama, ini saksi bahasan kita, salat sendiri, was-saum, puasa, was-zakah, dan zakat. Ya. Jadi ini mutiara pertama yang kita ambil dan saksi bahasan kita adalah salat. Tentu yang dimaksud lebih umum adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ekstra pahala dari ibadah-ibadah ini karena memang dianggap dia seperti punya saham di situ. Kemudian potongan yang kedua dari hadis adalah wala yatawallallahu 'abdan fid dunya fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah. Allah enggak mungkin mengangkat seseorang dari pemimpin di dunia, kemudian Allah dikatakan terjemahnya di sini ya. Allah tidak mengangkat seorang hamba sebagai pemimpin di dunia, lalu tiba-tiba dia mengangkat selainnya sebagai pemimpin di hari kiamat. Maksudnya adalah kalau dia jadi pemimpin orang baik, saleh, adil, ya, dia menjalankan amanah, beban amanah di pundaknya dengan baik, kecuali juga di akhirat Allah akan tonjolkan dia sebagai pemimpin. Dan tidak ada seseorang yang menjadi pemimpin keburukan, naudzubillah, ya, apapun keburukan, kejahatan, kriminal segala macam di dunia,
atau pemimpin yang zalim, kecuali juga dia akan jadi pemimpin seperti itu di akhirat nanti. Artinya akan sangat berat hukumannya di akhirat karena terlalu banyak orang yang telah dia sesatkan, orang yang telah dia zalimi. Sebagaimana tadi kalau dia pemimpin baik di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan juga. Ya, artinya akan banyak dia panen pahala dari orang-orang yang dia naungi. Ya, dari doa-doa orang yang dia bantu, dari keadilan yang dia berikan, dari harta yang dia bagikan dan segala macam. Potongan yang ketiga dari hadis adalah wala yuhibbu rajulun qauman illa ja'alahu Allahu ma'ahum. Dan tidak ada seseorang yang mencintai satu kaum kecuali Allah jadikan dia bersama mereka. Dan ini termasuk salah satu hal penting dalam Islam. Kita tidak boleh mencintai, bertasyabuh dengan selain kaum muslimin. Bahkan muslimin pun dibatasi dengan orang-orang yang beriman, yang betul-betul ahli ibadah. Karena di sini dipastikan oleh Nabi SAW dengan bersumpah atas nama Allah, siapa yang mencintai satu kaum, dia tergila-gila menjadikannya idola, kecuali Allah akan jadikan dia bersama mereka. Oleh karena itu teman-teman, sebagai kaum muslimin tidak boleh kita berbangga-bangga dengan orang kafir. Tidak boleh. Kita ambil pelajaran dari apa yang sedang dia dapatkan dari kesuksesan misalnya, oke. Ilmu pengetahuan, oke. Tapi kita jadikan dia seakan-akan maskot hidup kita, ya. Segala-galanya kita jadikan dia sebagai contoh, maka ini nggak boleh. Karena tidak ada suri tauladan bagi kaum muslimin kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada guru kita, nggak ada idola kita, nggak ada panutan kita, ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan. Ya, ada suri tauladan buat kalian. Ya, bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah, berharap masuk surga di akhirat dan juga ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan, maka hati-hati. Terutama generasi muda muslim. Selalu yang dibanggakan adalah artis barat atau ahli-ahli maksiat. Orang-orang kafir yang tidak jelas akidahnya. Ya. Sedangkan muslim saja yang ngawur gitu, yang salah pemahamannya, akidahnya, penyimpangannya, maka itu nggak boleh dijadikan sebagai idola. Apalagi orang-orang non-muslim. Gitu kan? Terlebih lagi orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir. Sampai sekarang masih banyak orang menyimpan foto-foto, mengidolakan penyanyi si fulan, sudah meninggal, orang kafir lagi. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menitik beratkan masalah itu. Hati-hati, kalau mau belajar dari orang yang sudah meninggal, maksudnya orang-orang saleh, ya, para sahabat, ikuti mereka, karena mereka sudah jelas meninggal dalam keadaan Islam. Kalau meninggal dalam keadaan kafir, ini malah berbahaya sekali. Jadi harus kita menjadi seorang muslim yang justru dicontohi oleh orang-orang non-muslim. Bukan sebaliknya. Ya. Anda kalau cuma sekedar suka suka sesuatu yang mubah. Misal, ada seorang olahragawan, tidak ada pelanggaran agama. Anda suka karena dia tahu tekniknya olahraga itu. Misalnya bela diri, misalnya sepak bola. Masih umum. Tapi kalau Anda sudah menjadikan sebagai idola, sehingga Anda pajang fotonya, Anda ikuti potongan rambutnya, Anda ikutin makanan hobinya, Anda ikutin, kayak sekarang follow semua medsosnya, ini tanda tanya. Seorang muslim gak usah memfollow orang non-muslim, tidak perlu. Ya. Karena dukungan ini berbahaya. Dukungan kita, seakan-akan kita mendukung semua aktivitas dia. Tidak perlu. Follow orang muslim, kenapa tidak? Follow para ulama, orang-orang saleh. Para wanita memfollow para salihat. Ya. Yang kita dapatkan selalu tiap hari manfaat dari hasil yang di-share. Hati-hati dengan ini teman-teman sekalian. Karena zaman kita ini fitnah medsos luar biasa. Fitnahnya medsos itu luar biasa. Sampai ada orang-orang non-muslim yang jelas-jelas ahli maksiat. Yang follow mayoritasnya muslim. Banyak muslim-muslim yang ikut dan tidak jelas. Hanya karena kagum dengan kecantikannya, ketampanannya, dengan bajunya, dengan karirnya dan segala macam hal. Nabi SAW bersumpah atas sama Allah. Dan tidak ada siapapun yang mengikuti satu kaum menyerupai mereka kecuali Allah akan jadikan dia bersama mereka. Makanya dalam hadis yang lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sama dengan mereka.
Bisa bermakna tentunya dia berdosa, bisa juga bermakna nanti dia di akhirat atau ujung-ujungnya dia akan sama dengan dia nanti kafir juga. Nggak terlanjur mengidolakan gitu kan. Karena siapa yang mencintai seseorang maka dia akan mengikuti orang yang cinta itu. Makanya teman-teman idolakan Rasulullah SAW. Tidak ada manusia lebih sempurna daripada beliau. Pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Membaca salawat kepada beliau SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibalas dengan 10 kali rahmat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW memastikan, ya, siapa yang memperbanyak salawat kepada beliau SAW terutama di hari Jumat kayak kita sekarang ini ya, itu akan dihilangkan kesusahannya, akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kemudian Nabi SAW walaupun boleh sebutkan di awal hadis ya, salasun, 3 yang aku bersumpah, maksudnya ini yang pasti aku sumpah, ini tidak akan luput, benar. Saham seseorang dalam sholat, puasa dan zakat. Yang kedua, kalau ada pemimpin di dunia, Allah angkat. Kalau dia baik di dunia, maka dia akan juga jadi pemimpin di akhirat. Karena banyaknya dia dapat pahala dari orang-orang yang dia pimpin dan dia naungi. Dan dia berbuat adil, berbagi harta dan segala macam. Dan kalau dia pemimpin keburukan, maka dia juga akan jadi pemimpin keburukan. Na'udzubillah orang-orang ini karena banyaknya dosa yang dia pikul nanti di neraka. Ya. Dan yang ketiga adalah, dan tidak ada satu kaum, seseorang yang mencintai satu kaum, maka kecuali Allah jadikan dia bersama mereka. Nah, Nabi SAW di sini, ini pelajaran yang keempat, menambahkan, mengatakan, warrabi'atu. Dan ada yang ingin saya tambahkan yang keempat. Lau halaftu alaiha, rajautu alla athama. Ya. Aku berharap dengan sumpahku aku tidak berdosa. Yaitu, la yasturullahu abdan fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Tidak ada seseorang yang Allah tutupi aibnya di dunia, kecuali juga Allah akan tutup aibnya di akhirat. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Ini luar biasa. Karena kalau Allah Azza wa Jal, na'udzubillah, ya, membuka aib-aib kita, itu udah luar biasa. Kita nggak bisa buat apa-apa. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala tutupi aib Anda, jangan Anda buka aib itu. Jangan bicara kepada orang. Makanya Nabi SAW mengatakan semua orang bisa dimaafkan oleh Allah kecuali al-mujahirun. Orang yang terang-terangan buat dosa. Dan beliau jelaskan. Dan salah satu ciri, contoh orang yang terang-terangan adalah orang yang ditutupi aibnya oleh Allah. Dia malam hari berbuat dosa, na'udzubillah, berbuat zina, apalah segala macam. Gitu kan. Kemudian dia tidur malam itu dalam kondisi Allah tutup aibnya, lalu dia sendiri yang sebarkan besok harinya. Oh, semalam tuh saya begini dan begitu. Kemarin tuh begini dan begitu. Minggu lalu saya begini dan begitu. Bulan lalu saya begini dan begitu. Waktu saya ke negara ini begini dan begitu dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala akan buka aibnya. Baik di dunia, dia buka sendiri. Di akhirat juga Allah akan permalukan dia. Wa na'udzubillah. Kalau di dunia cuma dia aib tersebar di orang-orang yang sekitar dia atau semasa dengan dia. Tapi di akhirat seluruh dari awalin, orang-orang yang pertama hidup sampai akhirin, orang yang terakhir. Semua tahu tentang masalah kita. Oleh itu teman-teman, tutupi aib kita. Ada aib kita, kita tutupi. Berlindung, minta kepada Allah SWT agar ditutupi. Allah mastur aurati, tutup auratku, tutup aibku. Ini penting teman-teman sekalian. Maka mohonlah kepada Allah SWT agar diselamatkan dari ya, aib-aib ini. Ya. Selanjutnya, hadits nomor 376, urutan 27 dalam bahasan kita. Sahih li ghairihi, dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salah. Fa in salahat, salaha sa'iru amalih. Wa in fasadat, fasada sa'iru amalih. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad la ba'sa bihi insyaallah, atau tidak apa-apa bisa diterima. Dan ini Syekh Albani memastikan sahih li ghairihi. Derajatnya sahih karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Hadis ini mulia teman-teman. Menggambarkan tentang kedudukan sholat yang selama ini banyak orang lalaikan, tidak memberikan hak kekhusyuannya, tidak memberikan awal waktunya, tidak memberikan hak sujudnya, tidak memberikan hak bacaan, ya. Tumanina dalam gerakan. Kata Nabi SAW, yang paling pertama dihisab atas Allah pada hari kiamat adalah sholat. Lalu apa manfaatnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jika ia baik, lolos tuh sholat, bagus, khusyuk, konsentrasi, ya, semuanya sempurna, maka baik pula seluruh amalnya. Akan membantu amal yang lain. Dan jika dia rusak,
maka rusak seluruh amalnya. Ini luar biasa. Berarti tolok ukur seseorang itu baik atau tidak, sholatnya. Kapan dia sholat, azan, tidak ada aktivitas lain, ngomong apapun, maaf, sudah waktu sholat, berhenti, sholat. Setiap ada sholat, bunyi di handphonenya peringatan. Berarti dia peduli dengan sholat tersebut. Selalu berada di saf pertama. Ya. Tidak pernah luput sholat qobliyahnya, doa di antara azan dan iqamah. Kemudian dia juga sholat di awal waktu. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ada orang bersama dia sholat berjamaah. Peduli dengan sholat tersebut, hatinya terikat dengan sholat. Dan dia tahu ini adalah amal yang akan menolong dia. Maka itu tolak ukurnya. Pernah ada seorang syekh di Saudi, anak perempuannya dilamar oleh seorang laki-laki. Anak laki-laki ini sepertinya masih, kelihatannya dari penampilannya masih agak jauh dari agama. Yang dia lamar, anak seorang imam masjid. Dan di Saudi itu untuk jadi imam masjid bukan sembarangan gitu. Memang harus hafal Quran, memang dia juga faham agama, dia ditunjuk langsung, diresmikan oleh pemerintah Saudi. Bahkan kalau tidak salah, semua imam masjid itu ada gajinya sendiri dari pemerintah gitu. Ya imam mereka pilihan, dan mereka juga yang khutbah, jadi nggak ada khatib berganti-ganti, dia saja yang khutbah setiap Jumat gitu. Nah, saya perhatikan di hampir semua masjid di Saudi yang saya pernah mampir begitu ya, atau yang saya ketahui gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, datang seseorang ingin melamar anaknya. Karena dia tahu ini orang soleh. Pasti anaknya juga dididik dengan baik. Karena orang juga walaupun agak jauh dari agama laki-laki, umumnya mereka mau dapat istri yang soleh. Ya, yang bisa menjadi pendamping dia. Karena Nabi SAW mengatakan dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita soleh. Wanita yang sangat patuh, santun, baik sama suaminya dan segala macam. Yang jelas teman-teman sekalian, datang seorang melamar, kemudian Syekh melihat orang ini kayaknya masih agak jauh dari agama, dari penampilannya. Maka Syekh mengatakan, saya akan terima lamaranmu. Tapi dengan syarat, selama 40 hari kau sholat di sini. 40 hari. 5 waktu sholat ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kau sholat di sini, di belakang saya. Saya mau lihat begitu saya takbir, begitu kau ada di saf pertama di belakang saya. Selama 40 hari. Kalau kau lakukan, saya akan terima lamaranmu. Anak muda ini menceritakan, dia bilang, awalnya berat buat saya. Dan saya pun sampai sempat sholat karena syekhnya. Karena saya ingin supaya lamaran saya diterima. Tapi berjalan 4 hari, 5 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus begitu. 5 hari, 6 hari, 7 hari. Dia bilang, kok sudah mulai ada ketenangan jiwa. Dan saya sudah mulai tidak peduli lagi dengan masalah lamaran saya kepada anaknya Syekh. Saya merasa karena saya sudah memaksakan diri 5 waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus dalam selama 1 minggu ini, makin bertambah hari, makin saya merasa nyaman. Setelah itu saya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan puncaknya sampai hari ke-40, dia bilang, saya sudah betul-betul meyakini inilah yang ingin dititip pesankan oleh Syekh. Diterima lamaran saya atau tidak, saya tetap aja akan sholat. Dan akhirnya karena itu diterima lamarannya oleh Syekh. Jadi sholat itu luar biasa. Tolok ukur pasangan, tolok ukur sahabat, tolok ukur partner bisnis, ya, tolok ukur tetangga, segala macam adalah sholat. Baik teman-teman sekalian, ada itu potongan pertama tentang kedudukan sholat. Potongan yang kedua adalah yang luar biasa di sini, sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Awal yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Berarti memang kedudukannya sangat luar biasa salat. Jadi semua amal nggak ada ditimbang dulu sampai salat selesai. Jadi ini kayak mahkota amal Anda. Dialah yang paling pertama Allah hisab. Subuhmu, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Nggak ada sulit. Anggap 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 50 menit. Anda masih punya 23 jam plus 10 menit buat aktivitas yang lain. Ini luar biasa nih. Jaga ini. Bunyiin alarm. On time. Insya Allah Anda akan jadi baik setelahnya. Siapa yang ingin memperbaiki
masa depannya, hidupnya, lingkungannya, mulai dari sholat. Sholat, tidak ada yang lain. Ya, itu yang akan pertama dihisab hari kiamat. Ini potongan yang kedua. Potongan yang ketiga dari hadis yang kita bisa ambil, kata Nabi SAW, fa'in sholahat sholaha sairu amali. Kalau sholat itu baik, akan baik seluruh amalnya. Maknanya terbantukan oleh sholat tersebut. Itu luar biasa gitu. Berarti ibadah-ibadah yang lain ikut dengan sholat. Di sini juga bisa diambil pelajaran teman-teman sekalian. Berarti kalau orang sudah rutin menjaga sholatnya, maka ibadah yang lain dia mudah menjaganya. Karena sholat ini 1 hari 5 kali kita dipanggil. Dan itu sebenarnya sudah sangat ringan teman-teman sekalian. Kalau awal diperintahkan sholat, Anda sudah tahu hadis tentang Isra Mi'raj kan. 50 waktu sholat sehari. Kalau 50 kali ini teman-teman bisa per 15 menit azan. Anda mungkin tidak sempat beraktivitas yang lain. Lalu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun menjadi 5 waktu. Itu pun kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dia 5 waktu hai Muhammad, dan aku akan berikan pahala 50 waktu sholat. Karena per satu ibadah itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti subuh 10 pahalanya, seterusnya sampai isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jadi 50 pahala. Potongan yang keempat dari hadis adalah wa in fasada sairu amali. Tapi kalau sholat itu rusak, amburadul, Senin Kamis lah biasa orang bilang. Ini istilah puasa sebenarnya, tapi orang bilang Senin Kamis biasa. Maksudnya cuma seminggu 2 kali ya. Atau kapan dia mood dia kerjakan. Ataupun dia rutin kerjakan 5 waktu sholat tapi sering lalai. Allah katakan dalam surah Ma'un, alladzina an salatihim sahun, yang mereka lalai dengan sholatnya. Kata ulama, salah satu masuk dalam kelalaian ini yaitu orang-orang yang sengaja menunda-nunda waktu sholat sampai sudah tiba di akhir waktu baru dia mau sholat. Atau sudah tiba waktu sholat setelahnya baru dia mau sholat. Itu kena ancaman itu. Dan pernah ditanya juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bertanya, ayu amalin ahabbu ilallah. Amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktunya. Nggak ada negosiasi dengan salat. Nggak ada toleransi. Siapapun depan Anda berhenti. Salat. Kalau dia rusak, mengganggu yang lain. Rusak juga yang lain. Fasada sairu amali. Kata Nabi SAW. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Bisa bermakna di akhirat akan mengganggu timbangan amal soleh. Yang lain juga bisa bermakna di dunia ini, kalau sudah rusak sholatnya orang, yang lain rusak semua udah. Kejujurannya rusak, akhlaknya rusak, puasanya rusak, rusak semua. Karena kalau sholat saja dia tidak peduli, maka yang lain tidak akan peduli. Seperti itulah.